Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan mengenai hasil dari tugas ujian akhir semester Reverse Engineering Flip pada mata kuliah basis data, yang mana kami terdiri dari 4 orang, diantaranya ada Anissa Trihaitani, Anissa Sabilah, Aprian Rohman, dan Elmi Wahyu Triani. Untuk pembahasan pertama, yakni mengenai deskripsi umum dan deskripsi spesifik, akan dijelaskan oleh Anissa Tilhaitani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi umum dari produk digital yang kami pilih, yakni aplikasi Flip. Saya ingin menjelaskan aplikasi ini, yakni sebuah platform keuangan digital yang sangat populer di Indonesia, yaitu Flip. Flip hadir untuk menyederhanakan dan mempermudah transaksi keuangan sehari-hari bagi pengguna. Dengan berbagai layanan yang ditawarkan, Flip menjadi solusi yang lengkap untuk kebutuhan keuangan. Aplikasi Flip adalah salah satu platform keuangan digital di Indonesia. Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan keuangan, yaitu seperti transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, pembelian paket data, pembelian token listrik, pembayaran tagihan listrik, BPJS, PDAM, TV kabel, internet, dan lain sebagainya. Flip ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah transaksi keuangan sehari-hari bagi penggunanya. Nah, salah satu fitur utama dari Flip ini adalah kemampuannya untuk melakukan transfer uang antar bank secara instan tanpa biaya admin. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat mentransfer uang ke rekening bank manapun di Indonesia tanpa perlu mengunjungi bank fisiknya. Nah, keamanannya juga merupakan prioritas utama bagi Flip ini. Aplikasi ini dilengkapi dengan lapisan keamanan yang kuat sehingga dapat melakukan transaksi dengan aman dan tenang. Keamanan data pribadi juga dijaga dengan baik sehingga tidak perlu khawatir tentang privasi saat menggunakan aplikasi ini. Jadi, intinya, dalam rangka menyederhanakan transaksi keuangan sehari-hari, Flip telah menjadi pilihan utama banyak pengguna di Indonesia. Dengan fitur-fitur lengkap yang ditawarkan, maka dapat dengan mudah mentransfer uang dan membayar tagihan dengan cepat dan efisien. Mungkin itu adalah deskripsi umum dari aplikasi Flip ini. Nah, kemudian akan masuk ke deskripsi spesifik mengenai bisnis proses atau bisnis rule pada fitur data yang diinput, data yang diproses, data yang diinterpret, dilengkapi dengan screenshot yang dilampirkan di bawahnya ya. Nah, aplikasi ini fokus pada transfer dan top up. Untuk deskripsi bisnis prosesnya, data yang diinput ini, jenis transaksinya, pengguna dapat memilih jenis transaksi berupa transfer bank atau transfer e-wallet. Kemudian, nomor rekening tujuannya, pengguna dapat dengan memasukkan nomor rekening tujuan. Kemudian, jumlah transfer, pengguna dapat menentukan nominal transfernya. Untuk metode transfer, pengguna dapat memilih metode transfer yang sesuai dengan bank penggunanya. Nah, kemudian ada data yang diproses. Sistem memvalidasi nomor rekening yang dimasukkan oleh pengguna untuk memastikan penerima tersedia dalam bank atau e-wallet yang terdaftar. Kemudian, sistem akan memvalidasi nominal transfer yang dimasukkan oleh pengguna. Dan yang terakhir, sistem akan memvalidasi transfer yang dilakukan oleh pengguna ke rekening. Sistem akan meneruskannya ke rekening penerima. Kemudian yang ketiga, ada mengenai data yang diretrieve, yakni data transfer. Sistem mengambil informasi detail transfer seperti metode transfer, rekening Flip, dan kode uniknya. Kemudian, yang keempat ada business rules. Yang pertamanya ada business rules dari transfer. Nah, ada penentuan jenis bank tujuan dulu. Pengguna dapat memilih jenis transfer atau jenis transaksi transfer seperti transfer bank atau transfer e-wallet. Sistem akan memastikan ketersediaan jenis transaksi sebelum melanjutkan proses transfernya. Yang kedua, ada validasi nomor rekening. Nomor rekening penerima harus terdaftar dalam bank terkait dalam sistem. Sistem akan memberikan pesan kesalahan jika nomor rekening penerima tidak terdaftar. Yang ketiga, ada validasi nominal.
Sistem akan memvalidasi jumlah uang yang dimasukkan oleh pengguna untuk memastikan jumlah yang akan ditransfer. Jika jumlah yang dimasukkan tidak valid, sistem akan memberikan pesan kesalahan. Kemudian, yang keempat ada penentuan metode transfer. Pengguna akan diminta untuk menentukan metode transfer. Sistem akan menampilkan nomor rekening flip sesuai dengan metode transfer yang dipilih oleh penggunanya. Yang kelima, ada proses transfer ke rekening flip. Pengguna diminta untuk melakukan transfer ke rekening flip yang telah disediakan oleh sistem. Jika pengguna tidak melakukan transfer ke rekening flip, maka proses transfer dibatalkan. Yang keenam, ada penyimpanan data transfer. Setelah pengguna melakukan transfer ke rekening flip, maka data transfer akan disimpan dalam sistem, kemudian sistem akan menghasilkan bukti transaksi yang berupa informasi transfer seperti ID, nomor rekening, nama bank, nama penerima, nominal transfer, dan kode uniknya. Kemudian, ada business rules dari top up. Yang pertama, penentuan jenis top up-nya. Pengguna dapat memilih jenis top up seperti pulsa, paket data, token listrik. Nah, kemudian sistem akan memastikan ketersediaan jenis transaksi sebelum melanjutkan ke proses top up-nya. Yang kedua, ada validasi nomor perangkat. Nomor perangkat ini merupakan nomor yang terdaftar pada provider terkait. Sistem ini akan memberikan pesan kesalahan jika nomor perangkat tidak terdaftar. Yang ketiga, ada validasi nominal. Sistem akan memvalidasi nominal top up yang dimasukkan oleh pengguna untuk memastikan jumlah yang akan ditransfer. Jika jumlah yang dimasukkan tidak valid, sistem akan memberikan pesan kesalahan. Yang keempat, ada penentuan metode transfer. Pengguna akan diminta untuk menentukan metode transfer, kemudian sistem akan menampilkan nomor rekening flip yang sesuai dengan metode transfer yang dipilih oleh penggunanya. Nah, yang kelima, ada proses transfer ke rekening flip. Pengguna diminta untuk melakukan transfer ke rekening flip yang telah disediakan oleh sistem. Jika pengguna tidak melakukan transfer ke rekening flip, maka proses transfer ini dibatalkan. Kemudian yang keenam, ada penyimpanan data transfer. Setelah pengguna melakukan transfer ke rekening flip, maka data transfer akan disimpan dalam sistem. Kemudian, sistem akan menghasilkan bukti transaksi yang berisi informasi transfer seperti ID, nomor rekening, nama provider, nama penerima, nominal transfer, dan kode uniknya. Nah, di sini ada lampiran-lampiran dari screenshotan dari business rules yang terkait. Nah, yang pertama ada fokus transfer e-wallet. Data yang diinputnya yakni nomor HP, jumlah transfer, dan metode transfer. Data outputnya yakni nomor rekening flip dan total transfernya. Kemudian, yang kedua yakni fokus top up pulsa dan paket data. Data yang diinputnya yakni nomor HP dan nominal pulsanya. Kemudian, data output yang dihasilkannya yakni nomor rekening, flip, dan total transfernya. Yang ketiga, yang terakhir yakni fokus top up dan token listrik. Data yang diinput yakni nomor meter, metode transfernya. Nah, data outputnya yakni nomor rekening, flip, dan total transfernya. Mungkin itu adalah deskripsi spesifik dari aplikasi Flip yang kelompok kami pilih. Kemudian saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai konseptual data model dan physical data model yang akan dijelaskan oleh Elmi Wahyu Triani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan konseptual data model dan physical data model. Yang pertama ada konseptual data model. Terdapat 9 entitas, yaitu yang pertama entitas pengguna, kedua transfer bank, ketiga transfer detail, keempat penerima transfer, yang kelima jenis transfer, dan yang keenam entitas top up, ketujuh entitas top up detail, dan yang terakhir ada entitas penerima top up. Masing-masing entitas memiliki beberapa atribut. Pada entitas pengguna terdapat atribut ID pengguna, nama, nomor HP, dan email. Lalu pada transfer bank terdapat atribut yaitu ID transfer bank,
nama bank, nomor rekening, jumlah transfer, waktu, dan kode unik. Lalu pada entitas transfer detail, atributnya adalah ID transfer detail dan total transfer. Pada entitas penerima transfer, memiliki atribut ID penerima transfer, nama penerima, nomor rekening, dan nama rekening penerima. Dan pada entitas jenis rekening, yaitu ID jenis rekening dan nama penerima. Lalu pada proses top up, terdapat atribut yaitu ID top up, nomor perangkat, jenis top up, nominal top up, dan kode unik. Pada entitas top up detail, yaitu ID top up detail, total transfer, dan kode token. Yang terakhir ada penerima top up dengan atribut ID penerima dan nama penerima. Pada entitas pengguna terhubung oleh dua entitas, di mana ada entitas transfer bank dan entitas top up. Entitas transfer bank ini mencakup transfer antar bank dan transfer e-wallet, yaitu prosesnya relasi antara pengguna dan transfer bank adalah one to many. Lalu transfer bank dan transfer detail adalah one to many. Lalu transfer detail dan penerima adalah many to one. Selanjutnya, penerima transfer dan jenis rekening adalah many to one. Pada proses top up mencakup top up token listrik, pulsa, dan paket data. Relasi antara pengguna dan top up adalah one to many. Kemudian top up dan top up detail relasinya adalah one to many. Dan top up detail dengan entitas penerima top up adalah many to one. Itu adalah penjelasan tentang konseptual data model yang kelompok 7 buat. Lalu ada physical data model. Terdapat FK pada transfer bank, di mana FK-nya adalah ID pengguna yang merujuk pada primary key pada entitas pengguna. Lalu ada FK transfer bank yang terdapat pada transfer detail, di mana FK ini merujuk pada primary key yang terdapat pada transfer bank. Lalu terdapat juga FK pada transfer detail, yaitu ID penerima yang merujuk pada ID penerima transfer yang terdapat pada entitas penerima transfer. Lalu ada foreign key pada ID penerima transfer di entitas jenis rekening yang merujuk pada ID penerima transfer yang ada di entitas penerima transfer. Lalu pada proses top up terdapat foreign key pada entitas top up yang merujuk pada ID pengguna. Lalu pada top up detail terdapat ID top up di mana merupakan itu adalah foreign key yang merujuk pada primary key yang terdapat pada entitas top up. Kemudian ada juga foreign key ID penerima top up pada entitas top up detail yang merujuk pada penerima top up pada entitas penerima top up, yaitu atribut ID penerima top up. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang konseptual data model dan physical data model. Yang selanjutnya akan diserahkan ke moderator. Oke, baik. Untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai script TDL dan insert data dummy yang akan dijelaskan oleh Anissa Sabila. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan tabel yang diambil dari pembuatan IRD yang telah dibuat sebelumnya. Pertama, pembuatan tabel pengguna yang memiliki atribut ID pengguna, nama, nomor HP, dan email. ID pengguna di sini didefinisikan sebagai primary key dan tidak boleh dikosongkan. Selain itu, kolom nama, nomor HP, dan email juga ditetapkan untuk tidak dikosongkan. Setelah mengeksekusi dash table pengguna, maka akan ditampilkan tabel pengguna yang telah dibuat sebelumnya seperti ini. Kemudian untuk pembuatan tabel transfer bank, terdapat atribut ID transfer bank
yang ditetapkan sebagai primary key, kemudian atribut nama bank, nomor rekening, jumlah transfer, waktu, dan kode unik yang tidak boleh dikosongkan. Sedangkan untuk kolom ID pengguna di sini sebagai foreign key yang merujuk pada kolom ID pengguna pada tabel pengguna. Setelah mengeksekusi desk tabel transfer bank, maka akan ditampilkan tabel transfer bank seperti berikut. Kemudian yang selanjutnya pembuatan tabel jenis rekening. Di sini memiliki atribut ID jenis rekening sebagai primary key dan nama tidak boleh dikosongkan. Nah, nanti setelah mengeksekusi desk tabel jenis rekening, maka akan ditampilkan tabel jenis rekening seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembuatan tabel penerima transfer yang memiliki atribut ID penerima transfer sebagai primary key-nya dan tidak boleh dikosongkan. Begitu juga dengan nama penerima, nama rek penerima. Sedangkan untuk ID jenis rekening di sini sebagai foreign key yang merujuk pada kolom ID jenis rekening pada tabel jenis rekening. Setelah mengeksekusi desk tabel penerima transfer, maka akan ditampilkan tabel penerima transfer seperti berikut ini. Kemudian pembuatan tabel transfer detail yang memiliki atribut ID transfer detail sebagai primary key-nya dan total transfer yang nilainya tidak boleh dikosongkan. Kolom ID transfer dan ID penerima transfer di sini ditetapkan sebagai foreign key yang merujuk pada tabel transfer bank dan tabel penerima transfer. Setelah mengeksekusi desk tabel transfer detail, maka akan muncul tabel seperti ini. Kemudian pembuatan tabel top up yang memiliki atribut ID top up sebagai primary key-nya, kolom nomor perangkat, jenis top up, nominal top up, dan kode unik yang tidak boleh dikosongkan nilainya. Kemudian kolom ID pengguna yang merujuk pada tabel pengguna. Dan setelah mengeksekusi desk tabel top up, maka akan tampil tabel seperti berikut. Pembuatan tabel yang selanjutnya yaitu tabel penerima top up. ID penerima top up di sini sebagai primary key-nya dan tidak boleh dikosongkan nilainya. Kemudian untuk nama penerimanya juga tidak boleh dikosongkan. Setelah mengeksekusi desk tabel penerima top up, maka akan muncul tabelnya seperti berikut. Kemudian yang terakhir, pembuatan tabel top up detail yang terdapat atribut ID top up detail ditetapkan sebagai primary key-nya dan tidak boleh dikosongkan. Begitu juga dengan total transfer. Kemudian tabel top up detail di sini ada fungsi update yang untuk mengupdate nilai total transfer dalam tabel transfer detail berdasarkan nilai yang sesuai dalam tabel transfer bank. Kemudian di sini juga ada update yang selanjutnya untuk mengupdate nilai total transfer yang ada dalam tabel top up detail berdasarkan nilai yang sesuai dalam tabel top up. Dan ketika desk top up detail dieksekusi, maka tabelnya akan seperti ini. Kemudian untuk fungsi insert di sini pada tabel pengguna untuk menambahkan 15 baris ke tabel pengguna dan setiap baris di sini merepresentasikan seorang pengguna dengan nilai ID pengguna, nama, no HP, dan email. Nah, setelah mengeksekusi select bintang from pengguna, maka tabelnya akan seperti ini. Kemudian untuk memasukkan data ke transfer bank sebanyak 15 baris yang berisi ID transfer bank, nama bank, nomor rekening, jumlah transfer, waktu, kode unik, dan ID pengguna. Yang nantinya tabelnya akan seperti ini. Kemudian
insert di sini pada jenis rekening merepresentasikan dua jenis rekening yaitu bank dan e-wallet yang nantinya tabelnya akan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya untuk menambahkan data pada penerima transfer yang berisi 15 baris data dengan nilai ID penerima transfer, nama penerima, norek, nama rek penerima, dan ID jenis rekening. Yang tabelnya akan tampil seperti ini. Kemudian untuk transfer detail, di sini menyimpan informasi detail mengenai transaksi transfer yang menyisipkan 15 baris dengan nilai ID transfer detail, total transfer, ID transfer bank, dan ID penerima transfer yang nantinya akan tampil seperti berikut. Kemudian untuk top up, menambahkan data sebanyak 15 baris yang berisi ID top up, nomor perangkat, jenis top up, nominal top up, kode unik, dan ID pengguna. Yang nantinya tabelnya akan seperti ini. Kemudian untuk menambahkan data pada tabel penerima top up sebanyak 15 baris yang berisi ID penerima top up dan nama penerima. Nantinya tabelnya akan seperti ini. Dan yang terakhir ada top up detail yang menambahkan 15 baris dengan nilai ID top up detail, total transfer, kode token, jumlah top up, ID top up, dan ID penerima top up yang setelah dieksekusi maka tabelnya akan seperti ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Untuk pembahasan selanjutnya, yakni mengenai script query sederhana hingga kompleks untuk menampilkan data dan informasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk script query yang pertama, yakni script query untuk menampilkan total transfer yang lebih dari 500.000, di mana scriptnya diantaranya select total transfer as jumlah transfer lebih besar dari 500.000, from transfer detail where total transfer lebih besar dari 50.000. Nah, pada query tersebut itu digunakan untuk mengambil nilai total transfer yang lebih besar dari 500.000 dari tabel transfer detail. Adapun untuk penjelasan rinci mengenai query tersebut, ini diantaranya ada select total transfer as jumlah transfer lebih besar dari 500.000. Nah, pernyataan ini terdapat query select yang mana berfungsi untuk mengambil nilai kolom dari total transfer dari tabel transfer detail. Nah, dalam query ini jumlah nilai yang akan ditampilkan sebagai jumlah transfer lebih dari 500.000. Kemudian ada from transfer detail. Nah, from transfer data ini merupakan pernyataan yang menentukan tabel sumber data untuk melakukan query, yaitu transfer detail. Nah, tabel ini diasumsikan memiliki kolom total transfer yang memiliki nilai total transfer. Kemudian yang selanjutnya ini pernyataan yang terakhir, where total transfer lebih besar dari 500.000. Nah, pada query ini berfungsi untuk memfilter atau mengkondisikan hasil query berdasarkan kondisi total transfer lebih besar dari 500.000. Jadi hanya total transfer yang lebih besar dari 500.000 yang akan dimasukkan ke dalam hasil query tersebut gitu. Kemudian yang kedua, yakni menampilkan semua data total transfer. Nah, pada query tersebut itu digunakan untuk mengambil semua data dari tabel transfer detail yang memiliki nilai total transfer lebih besar dari 500.000 gitu. Pada query yang pertama dan kedua ini memiliki kemiripan query, namun memiliki beda output, yang mana pada query yang pertama itu menampilkan hanya transfer detailnya saja yang diubah, yang menggunakan fungsi alias, sehingga hanya menampilkan jumlah transfernya saja. Sedangkan pada query yang kedua ini menampilkan semua kolom pada tabel transfer detail gitu, namun hanya yang lebih dari 500.000 saja. Kemudian query yang ketiga, ini menampilkan history transfer.
Nah, pada query ini digunakan untuk menampilkan history transfer dengan menggabungkan data dari tabel transfer detail, transfer bank, dan penerima transfer. Adapun secara rinci gitu query-nya, yakni ada select TB bank dan seterusnya sampai nama PT, nama rekening penerima ini itu digunakan untuk memilih kolom-kolom yang ingin ditampilkan pada dalam hasil query tersebut gitu. Kolom-kolom yang dipilih yakni TB nama bank, nama bank pada tabel transfer bank, nomor rekening pada tabel transfer bank, nomor rekening pada tabel penerima transfer, jumlah transfer pada tabel transfer bank, kode unik pada tabel transfer bank, total transfer pada tabel transfer detail, dan nama rekening penerima pada tabel penerima transfer. Selanjutnya ada from transfer detail. Nah, jadi pada pernyataan tersebut itu menyatakan bahwa tabel sumber data utama itu diambil dari tabel transfer detail, dan query ini akan mengambil data dari tabel tersebut. Kemudian ada inner join. Nah, inner join ini merupakan pernyataan yang menggabungkan beberapa tabel gitu. Ini diantaranya tabel transfer bank dengan tabel detail menggunakan kolom ID transfer bank. Kemudian ada inner join penerima transfer on TD ID penerima transfer sama dengan PT ID penerima transfer itu merupakan pernyataan yang menggabungkan tabel penerima transfer dengan tabel transfer detail menggunakan ID penerima transfer. Nah, jadi hasil query ini akan menampilkan tabel yang berisi history transfer dengan informasi diantaranya nama bank, nomor rekening pengirim, nomor rekening penerima, jumlah transfer, kode unik, total transfer, dan nama rekening penerima. Selanjutnya selanjutnya query untuk menampilkan history top up gitu, dimana diantaranya secara detail secara rinci query-nya yakni ada select TU nomor perangkat dan seterusnya, yakni berfungsi untuk memilih kolom-kolom yang ingin ditampilkan dalam hasil query. Nah, kolom-kolom yang dipilih itu diantaranya ada nomor perangkat dari tabel top up, jenis top up dari tabel top up, nominal top up dari tabel top up, kode token dari tabel top up detail, total transfer dari tabel top up detail, dan nama penerima dari tabel penerima top up. Kemudian ada from top up detail. Ini merupakan pernyataan yang menentukan tabel sumber data utama untuk melakukan query, yaitu top up detail. Nah, query ini akan mengambil data dari tabel tersebut. Kemudian ada inner join top up using ID top up. Nah, pernyataan ini berfungsi untuk menggabungkan tabel top up dengan tabel top up detail menggunakan kolom ID top up. Nah, ini digunakan untuk mengaitkan data top up yang terkait dengan data top up detail. Kemudian inner join penerima top up PTU using ID penerima top up. Nah, pada pernyataan inner join ini berfungsi untuk menggabungkan tabel penerima top up dengan tabel top up detail yang menggabungkan kolom ID penerima top up. Nah, hal ini dilakukan untuk mengaitkan data itu antara penerima top up yang terkait dengan data top up detail. Kemudian yang terakhir ada order by PTU nama penerima desk. Nah, pernyataan order by ini berfungsi untuk mengurutkan hasil berdasarkan kolom nama penerima dari tabel penerima top up secara menurun atau descending. Nah, jadi hasil dari query ini output dari query ini akan berisikan mengenai history top up dengan informasi seperti nomor perangkat, jenis top up, nominal top up, kode token, total transfer, dan nama penerima yang diurutkan berdasarkan nama penerima secara menurun atau descending. Kemudian yang terakhir ini script untuk menghitung total jumlah transfer untuk setiap pengguna. Nah, query tersebut digunakan untuk menghitung total jumlah transfer untuk setiap pengguna dengan menggabungkan data dari tabel pengguna, transfer bank, dan transfer detail. Adapun untuk rinciannya ini select P nama sum TD total transfer. Pada pernyataan tersebut terdapat select yang memilih kolom nama dari tabel pengguna dan menghitung jumlah transfer dengan menggunakan fungsi sum pada kolom total transfer dari tabel transfer detail. Kemudian ada from pengguna.
Nah, pada pernyataan tersebut ada from yang menentukan tabel sumber data utama untuk melakukan query, yaitu pengguna. Nah, query ini digunakan untuk mengambil data dari tabel tersebut. Kemudian ada left join transfer bank TB on PID pengguna sama dengan TB ID pengguna. Nah, pada pernyataan ini terdapat left join yang berfungsi untuk menggabungkan tabel transfer bank dengan tabel pengguna menggunakan kolom ID pengguna. Nah, hal ini dilakukan untuk mengaitkan data transfer bank yang terkait dengan data pengguna. Dan selanjutnya ada left join transfer detail TD on TB ID transfer bank sama dengan TD ID transfer bank. Nah, pada pernyataan tersebut ada left join yang berfungsi untuk menggabungkan tabel transfer detail dengan tabel transfer bank menggunakan kolom ID transfer bank. Nah, ini dilakukan untuk mengaitkan data dari tabel transfer bank yang terkait dengan data dari tabel transfer bank. Kemudian yang terakhir ada group by penama. Nah, pernyataan ini pada script ini terdapat pernyataan group by yang mana berfungsi untuk mengelompokkan hasil berdasarkan kolom nama dari tabel pengguna. Nah, dengan demikian jumlah total transfer akan dihitung untuk setiap pengguna. Jadi output dari query ini akan berisikan total jumlah transfer untuk setiap pengguna yang ditampilkan bersama dengan nama pengguna. Kesimpulan dari tabel dari tugas besar ini, yakni aplikasi Flip adalah platform keuangan digital di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, paket data, token listrik, dan lain sebagainya. Nah, tujuan Flip adalah menyederhanakan dan mempermudah transaksi keuangan sehari-hari bagi pengguna. Fitur utama dari aplikasi ini adalah kemampuannya untuk melakukan transfer uang antar bank secara instan tanpa biaya admin. Pengguna dapat mentransfer uang ke rekening bank manapun di Indonesia tanpa harus pergi ke bank fisik. Bisnis proses yang ada dalam aplikasi Flip ini yakni menyediakan layanan transfer dan top up yang melibatkan pengguna dalam memasukkan data seperti jenis transaksi, nomor rekening tujuan, jumlah transfer, metode transfer, nomor perangkat, dan nominal pulsa. Aplikasi Flip ini melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan oleh pengguna seperti memastikan nomor rekening terdaftar, memvalidasi nominal transfer, dan memverifikasi nomor perangkat. Nah, bisnis proses dalam aplikasi ini untuk transfer dan top up memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan secara mudah dan praktis. Aplikasi ini mengikuti aturan yang melibatkan validasi data dan penyimpanan informasi transaksi untuk memastikan keberhasilan dan keakuratan setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Konseptual data dan pada aplikasi ini menggambarkan struktur konseptual yang digunakan pada aplikasi ini, mencakup entitas utama yang terlibat dalam aplikasi dan atribut-atribut yang berkaitan serta hubungan antar entitas. Nah, konseptual data model ini akan menggambarkan entitas seperti entitas pengguna, transfer bank, dan lainnya. Kemudian ada physical data model. Pada aplikasi Flip berkaitan dengan implementasi struktur data dalam basis data. Nah, ini mencakup tabel-tabel yang digunakan dalam basis data, kolom-kolom yang ada pada setiap tabel, dan hubungan antara tabel-tabel tersebut. Nah, physical data model atau PDM pada aplikasi ini juga mencakup indeks, constraint, dan keterbatasan lainnya yang diperlukan dalam basis data untuk memastikan integrasi data dan performa aplikasi. Kemudian script DDL, data definition atau data definition language pada aplikasi ini akan berisi mengenai perintah-perintah untuk membuat tabel-tabel, mengatur hubungan antar tabel, mengatur indeks, dan menerapkan keterbatasan lainnya dalam basis data. Contoh perintah DDL mungkin termasuk perintah tabel, create table, dan sejenisnya. Kemudian script DML atau data manipulation language pada aplikasi Flip ini akan berisi mengenai perintah-perintah yang memanipulasi data dalam basis data, meliputi perintah-perintah untuk menyisipkan data-data baru, memperbarui data yang ada, menghapus data, dan melakukan query untuk mengambil data dari tabel. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.